Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Furgabar Rambo dengan NIM 24650156. Oke, di kesempatan video kali ini saya akan menjelaskan program penentuan kelulusan mahasiswa berdasarkan nilai rata-rata, nilai rata-rata tugas, nilai UTS dan nilai UAS. Oke, langsung saja kita akan masuk ke aplikasinya. Oke, baik, di sini saya sudah masuk pada programnya, projectnya. Nah, di sini sebelum kita memulai project itu kita akan masukkan beberapa fitur ya. Oke, di sini kita langkah awal itu masukkan label ya. Oke, fitur pertama itu masukkan label. Di sini kita menggunakan 4 label ya. Oke, kita atur dulu. Setelah itu kita akan masuk ke fitur kedua, yaitu text box ya. Ini text boxnya kita menggunakan 5 ya, 5 text box ya. 2, 3, 4, 5. Oke, salah satu text box itu kita simpan di bawah. Untuk keempat ya. Keempatnya kita menyimpan di sini sesuai dengan labelnya ya. Oke, setelah itu kita akan masuk ke fitur sebelumnya kita akan Oke, setelah itu kita masuk ke fitur ketiga ya, yaitu button. Buttonnya sebanyak 4 ya. Setelah itu bisa sedikit ya. Oke, langsung saja sini kita akan mengubah nama label 1 menjadi nama. Oke, nama. Nah, itu di label kedua sini kita menggantinya menjadi nilai rata-rata ya. Label ketiga kita ubahnya menjadi nilai UTS. Oke, untuk label keempat ubah menjadi nilai UAS ya. Nilai UAS. Oke, sekarang kita akan mengganti di text boxnya. Jadi di text box kita ubahnya di name. Jadi di sini kita akan mengubahnya menjadi txt nama ya. Oke, untuk text box keduanya kita mengubahnya menjadi txt nilai. Nilai UTS text
Terus masuk ke fitur patennya. Ini kita ubah menjadi teksnya. Ubah teksnya menjadi apa? Paten itu ubah menjadi tambah ya. Terus untuk button kedua ubah menjadi tampilkan. Terus di teksnya untuk button ketiga kita ubah menjadi reset. Terus yang keempat, sini kita ubah menjadi keluar. Nah, jadi pada button ini kita akan selain mengganti teksnya, di sini kita akan menggantinya juga di namanya, di name. Jadi untuk di name-nya itu kita ubah dari button ke button. Jadi BT pada sini keluar dari keluar ya. Oke. Sama juga dengan button 3 menjadi BT reset. Oke. Setelah itu di button kedua lagi ubah di name-nya menjadi BT tampilkan. Oke. Terus di button pertama itu ubah lagi menjadi BT tambah. BT tambah. Tadi salah, kita menjadi BTN. Jadi BTN. Oke. Semua menjadi BTN ya. Oke, untuk di sini text boxnya ini itu kita akan ubahnya menjadi txt output. Oke, kita akan masuk ke codingannya. Ini adalah codingan dari project yang sudah saya buat. Jadi di sini saya akan menjelaskan satu persatu ya pada codingan ini. Oke, baik. Sini kita akan masuk dulu di codingannya. Jadi pada codingan yang pertama ini itu sini tertulis bahwasanya tambahkan variabel array jika ingin menyimpan banyak data. Jadi di sini ya berarti di sini berfungsi untuk menyimpan data ya. Jadi di sini data yang bisa kita tampung yaitu cuma 50 data saja, karena di sini sudah yang saya masukkan yaitu cukup sampai 50 saja ya. Dan sini oke, kita akan masuk ke pada codingan pertama ya. Nah, sini adalah codingan pada tamat tadi ya. Jadi pada codingan ini berfungsi untuk menyimpan semua hasil yang kita sudah masukkan pada text box 1, 2, 3 maupun 4. Jadi seperti ini, di sini tertulis bahwasanya txt nama, txt nilai, txt UAS, txt UTS, txt UAS. Oke, setelah itu di sini ada juga dim, rata-rata, asdable, tugas, tambah, UTS, tambah. Jadi ini berfungsi untuk menambahkan dari nilai tugas nilai rata-rata, txt nilai rata-rata, txt UTS maupun txt UAS. Oke,
Setelah itu di sini juga adalah ada logika salah satu nilai ya, kurang 75 maka tidak lulus. Jadi di sini coding ini berfungsi untuk menentukan kelulusan dan tidak lulus dan tidak lulusnya seseorang ya, Mak. Jadi apabila jika tugas kurang dari 75, UTS kurang dari 75 maupun UAS kurang dari 75, jadi di situ statusnya tidak lulus ya. Kalau kurang dari 75, kecuali nilainya dari 75 sampai ke atas itu baru dia statusnya lulus. Lanjut. Oke, jadi ini adalah codingan yang pertama ya, simpan hasil dalam array. Jadi ini untuk menyimpan data ya, menyimpan data. Terus untuk yang sini mas apa ini message box ini, di sini berfungsi untuk ketika kita menekan tampilan tambah ya, maka situ akan muncul informasi ya, yaitu bertulisan bertulisan data berhasil ditambahkan. Nah setelah itu kita tekan OK, maka kel reset formnya itu bekerja, maka dia akan terhapus ya, terhapus untuk sudah ditambahkan ya. Oke, setelah itu kita masuk ke tampil. Nah jadi pada codingan tombol tampil ini, jadi tombol tampil ini itu berfungsi untuk menampilkan hasil dari data yang sudah berhasil ditambahkan tadi. Maka dia akan tampil pada di text box yang ini ya, atau itu text layout. Oke. Setelah itu kita masuk ke reset ya. Oke. Jadi pada tombol reset ini, dia codingnya sampai sini ya. Jadi tombol reset ini berfungsi ketika kita menekan reset, situ semua data yang kita input atau kita sudah masukkan akan terhapus. Dia akan terhapus ya, dan tidak bisa lagi ditampilkan. Dan situ juga akan muncul di sini ya, akan muncul tulisan data berhasil direset. Berarti data yang sudah kita masukkan tadi akan terhapus. Oke, setelah itu kita akan masuk ke keluar. Jadi pada saat kita menekan keluar, sini di close-nya akan bekerja ya, dimana kita akan keluar dari project. Oke, kita akan menghentikan running ya. Oke, ini adalah tampilan runningannya. Jadi sini kita akan mencoba masukkan namanya itu misal current. Oke, sini kita akan masukkan nilai rata-rata tugas, yaitu di bawah 75 misal 74. Oke, untuk nilai UTS-nya 80, terus nilai UAS-nya 80 juga. Setelah itu kita tambahkan. Nah, sini seperti codingan tadi, maka akan muncul data berhasil ditambahkan. Tekan OK. Oke, setelah itu kita akan mencoba menampilkannya ya. Jadi kita tekan tampil, maka sesuai dengan codingan tadi, nama karena nilai rata-rata 78, status tidak lulus. Kenapa tidak lulus? Karena salah satu nilai dari nilai rata-rata tugas tadi dia tidak memenuhi keterangan yang sudah buat codingan tadi, yaitu dia di bawah 75, terkecuali misalnya aku masukkan terus ini contoh untuk di sini. Nah, di sini ada perbedaan ya. Jadi kenapa nilai Firdaus ini lulus? Karena semua nilai yang ada pada program ini dia di atas 75, makanya dia statusnya lulus ya. Beda dengan yang sekarang tadi